Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya alhamdulillah pagi. Maaf di sini masih pagi. Di siang yang insyaallah cerah. Ya, pada hujan nggak di dom masing-masing, hujan apa enggak nih? Enggak, pada cerah ya. Yang ini. Hujan. Oh, hujan, Mendung, ada yang mendung. hujan. Mendung. Oke, yang mendung, yang hujan. Tetap harus cerah ya, tetap harus semangat untuk kajian pertama kita ini. Aku di sini ya. Ya udah. Alhamdulillah siang hari ini seperti yang sudah di-share di grup yang Everyday Quran. Hari ini adalah kok grup ya, Twitter juga deh. Iya. Kita bakal ngebahas hadis Arba'in Nawawi. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak Imam Nawawi itu siapa? Atau pernah dengar nggak hadis Arba'in Nawawi itu apa? Dibuka aja mute-nya. Nggak apa-apa, ada sudah kesek-kesek, aku suka. Daripada sepi kayak nggak doang. Gimana teman-teman, udah pernah dengar hadis Arba'in belum? Belum ya? Pernah. Oh pernah, Masya Allah udah pernah. Berarti tahu dong ini sebenarnya hadisnya siapa sih yang membuat. Tadi yang bilang pernah siapa? Kak Uni. Kak Uni, ini hadisnya siapa sih yang buat kumpulan hadis Arba'in Nawawi ini? Pernah dengar tapi lupa Kak. Oke. Masa tuh dengar sekilas aja tapi nggak tahu Apa? secara mendalam. Oh. Cuma pernah dengar. Oke. Siap. Tahu secara dalam. Oke. Ini kan Nabila, aku panggil Nabilah ya. Oh iya, boleh. Oke, jadi teman-teman ada yang udah denger, ada yang belum, ada yang cuman lewat bang, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita kenalan sama yang pasti setiap mengkaji suatu buku ya, apapun itu, pasti kita pengen tahu dulu dong siapa yang buat, ya kan? Kalau nggak tahu, gimana? Tak kenal maka tak sayang. Kita nggak bisa ngenalin lebih dalam kalau kita belum kenal sama yang buat bukunya. Nah, jadi seperti nama bukunya, Arba'in Nawawi ini dibuat oleh Imam Nawawi. Jadi beliau adalah yang membuat buku hadis ini. Nah, Arba'in itu bahasa Arab artinya 40. Dia kumpulan 40 hadis, tapi totalnya tuh 42 lebih tepatnya. Nih, di sini aku bakal share screen. Bener gak ini? Oke. Salah deh, bukan yang ini. Sebentar ya. Oke. Kita kelas dulu. Buka ini. Aku belum nge-share apa-apa ya. Udah kok kelihatan Apa? buku Arba'in An-Nawawi. Bukan, aku Buku nge-share Arba'in. notepad gitu, salah ya? Iya, nggak ada berarti. Maaf ya guys, aku sebenarnya belum terlalu paham dengan Zoom ini. Tapi ya sudah sebentar. Nanti ada aja deh. Oke. Nih. Kelihatan aku ngapain? Kelihatan. Nah, ini cuman catatan kecil aja. Iya, betul. Ini adalah sedikit
biografi dari Imam An-Nawawi. Oke. Nah, kelihatan ya semua teman-teman ya? Kelihatan. Oke. Beliau ini adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, kalau orang-orang Arab nih biasanya Ad-Dimashqi itu maksudnya di akhir ada kata iye gitu, Ad-Dimashqi, Al-Makki, itu artinya dia nisbah atau berarti dia asalnya dari sana. Nah, beliau ini dari kota apa nih? Kota Damaskus. Teman-teman pada tahu kota Damaskus gak? Di mana tuh Damaskus? Nggak tahu. Surya. Suriah, Masya Allah, betul. Iya di situ ada tulisannya. Oke, betul, pintar sekali teman-teman ini ya Allah, Masya Allah. Nah, di sini kan tulisannya beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 613 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang merupakan ibu kota Suriah. Nah, Imam Nawawi juga seorang yang zuhud, waro dan bertakwa. Beliau tuh sederhana, qanaah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Jadi kalau kita perlu bisa ambil pelajaran ya, kalau yang namanya ulama terdahulu itu benar-benar jarang banget tidur. Karena kerjanya belajar. Beda banget kan sama kita yang sekarang. Yang kerjaannya sering banget tidur. Nah, langsung aja nih. Teman-teman nih pasti banyak yang udah masyhur kayaknya di apa namanya dengan apa cetakannya beliau. Ada di bidang hadis ada Arba'in, Riyadus Shalihin. Nah, Riyadus Shalihin ini sering banget dipakai loh. Pernah dengar nggak? Sering dengar nggak kata-kata Riyadus Shalihin? Pernah, sering. Iya, itu buatannya beliau juga. Ada Al-Minhaj, At-Taqrib wa Taisir. Lah itu lebih ke apa ya? Lebih konteksnya lebih tinggi sih. Lalu ada bidang fikih. Minhajut Thalibin ini juga sering banget dipakai di Indonesia. Ada juga At-Tibyan fil Adab, Al-Azkar di bidang akhlak, dan di bidang bahasa ada Tahzibul Asma. Nah, yang paling kita sering bahas kayaknya kalau di hadis ini ada Riyadus Shalihin ya. Sebelum Riyadus Shalihin tuh ada Arba'in ini yang sedang kita apa namanya akan kita bahas. Oke, kita stop dulu di sini. Nah, tadi sudah ada penjelasannya. Jadi udah kenalan ya sama Imam Nawawi. Beliau juga yang membuat Riyadus Shalihin, yang membuat Minhajut Thalibin. Banyak banget lah karya beliau lah. Oke. Udah pada kenal sama Imam Nawawi? Nah, Allah. Kenalan di mana? Udah minta nomor WA-nya. Oke, sekarang kita mau ngebahas hadis pertama. Sebenarnya yang bakal aku share screen di sini itu adalah ini hadis arba'in yang aku ambil di PDF di gimana namanya di internet ya. Cuman sesungguhnya adalah yang aku baca ini kan cuman kayak terjemahannya doang ya. Cuman kayak buku terjemahnya aja. Kalau syarahnya itu bukunya ini. Kelihatan nggak? Ini adalah Al-Arba'in Nawawi dari Imam Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Nah, itu syarah yang kita pakai kalau lagi belajar di sini. Nah, ini yang simpelnya aja. Ini bahasa apa ini cuman kayak terjemahan biasanya doang. Oke. Kita baca nih. Siapa teman-teman di sini ada yang bisa baca maksudnya bisa baca bahasa Arab tanpa Latinnya enggak? Ini kan sudah diharakatin nih. Ada yang bisa enggak? Ada yang mau baca enggak? Aku boleh. Siapa tuh yang ngomong? Kok nggak bisa lihat kalian sih? Gimana caranya nge-share screen tapi mukanya kelihatan? Oh.
Nah, gitu. Oke. Coba siapa tadi yang bilang aku mau ngomong? Aku mau baca, siapa yang bilang? Aku Tif, Eno. Oh, Kak Ena. Oke, coba Kak dibaca apa namanya hadisnya sampai bawah ya. Bahasa Arabnya aja. Yang mulai dari an ini ya. Ya, An Amirul Mukminin. Bismillah dulu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyati Diniyat. wa innama likulli binniyati wa innama likulli ri'in ma nawa faman kanat hijratuhu illahi wa rasulihi Ilallahi. ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim doati yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Udah, sampai situ aja. Sampai situ aja. Oh, udah. Oke. Alhamdulillah. Makasih banyak jazakallah khair Kak Eno. Tadi Kak Eno bacanya Ya. kayak apa? Kayak ngaji padahal nggak perlu didengungin. Iya ya. Iya, jadi kalau kita Lagi pilek juga mah. Oke, kalau kita lagi apa namanya baca hadis yang biasanya di dalam Quran itu kayak didengungin, ada ikhfa, ada idgham. Maaf, itu nggak usah dibaca dengung ya, kayak biasa gitu ya. Tapi udah bagus. Maaf ya guys. Oke. Nih, aku bacain lagi ya dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Terus ini ada rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim. Ini kalau di dalam ilmu hadis ini perawinya. Jadi dari-darinya itu adalah ya saking panjangnya periwayatannya ya. Bin Hajjaj, Muslim, Al-Qushairi, An-Naisaburi, fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubul musannafah. Nah, coba siapa yang membaca artinya? Ayo teman-teman, siapa yang membaca artinya? Tadi kan udah dibacain bahasa Arabnya. Membaca artinya siapa nih? Kalau nggak ada aku tunjuk ya. Oke, Kak Nabila. Ayo, dibaca artinya. Kok tiba-tiba hilang? Maaf ya, tiba-tiba hilang. Sinyalnya hilang. Ya Allah, Akbar. Ulang dong. Aku masih share screen nggak sih ini? Ya. Oke. Coba tadi Kak Nabila. Udah kan, udah balikan aku. Dibaca artiannya. Nabila? Ya,
Sok dibaca artinya halo. Halo? Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita. Ya, udah? Scroll down please. Scroll Oh down iya, please. maafkan aku. Oke. Nah, Yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. oke. Nah, jadi di setiap amal ibadah apapun, ya, kita itu wajib banget punya niat. Ya, di sini tuh kan bilang, kenapa diawali dengan niat? Karena setiap kita beribadah, itu kan pasti punya niat. Jangankan beribadah, melakukan sesuatu yang di luar ibadah aja misalnya. Itu ada niatnya kan? Maksudnya kalau kita keluar, kita niat mau ngapain? Niat mau jalan-jalan. Itu ada niatnya semua kan? Jadi di sini dibilang, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya ya, amalan kita itu tergantung niat. Jadi kita itu yang bakal dihitung sama Allah itu niat pertamanya. Karena semua apa amalan kita itu bakal ada niatnya kan kayak gitu. Sebenarnya niat itu apa sih? Niat itu kalau bahasa Arabnya ya, apa namanya? Apa namanya? Qaulun syai'in muqtarinan bil fi'li. Jadi melakukan sesuatu mengucapkan sesuatu yang juga dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau orang niat itu abis itu langsung ngerjain. Beda sama azam. Tahu kan kita kalau ngazam gini, nanti aku azamnya kalau juara kelas mau sedekah itu tuh azam namanya karena bakal masih lama kan. Maksudnya jatuhnya mungkin masih berapa bulan lagi kayak gitu. Tapi kalau niat itu tuh sesuatu yang dilakukan juga sesuatu yang diniatkan tapi sambil dilakukan juga langsung setelahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin sekarang masih banyak yang salah paham soal niat itu masih mikirnya niat itu nanti aku ya udah niat dulu aja simpen nanti aja ngerjainnya itu bukan niat namanya. Tapi kalau kita berniat setelah itu langsung kita melaksanakan gitu. Oke, itu poin pertama ya. Lalu di sini juga dia bilang wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa artiannya? Ya kan? Dan akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah, orang kalau melakukan sesuatu dengan niat dia, nanti Allah balas sesuatu itu dengan sesuai dengan niat dia juga. Jadi misalnya di sini ada pisau. Ya, pisau itu kan gunanya apa pisau? Potong. Pisau kan untuk memotong, betul. Nah, tapi ada nggak orang yang gunain pisau untuk motongnya bukan motong buah? Ada. Ada. Motong apa? Potong daging mungkin. Motong ikan. Ya bener sih, bener banget. Maksud aku dia menggunakan pisau untuk memotong yang bukan harus dipotong. Potong orang. Iya betul itu, motong orang. Nah Serem banget. kalau gitu kan kita lihat niat pertama dia motong buah, dia motong daging. Untuk apa? Untuk dimakan. Untuk memang kegunaan pisau untuk memotong daging dan buah-buahan. Yang kedua dia niat buat membunuh. Beda atau sama nanti hasilnya? Beda. Betul, pahalanya beda. Satu pahala, satu nggak pahala sih. Satu emang bakal jadi fungsinya, satu bakal jadi dosa gitu. Nah, begitu juga di sini dibahas wakin nama likulli imri'in ma nawa. Semuanya itu, hal yang kita lakukan itu akan kembali ke niat. Misalnya orang sedekah. Sedekah pertama, orang yang sedekah pertama niatnya memang mau sedekah, maksudnya kayak aku mengeluarkan ini karena Allah. Yang kedua, bilangnya nanti kalau sedekah
pasti gue dianggap kaya nih, pasti gue dianggap hebat nih. Nah, akhirnya kita bisa tahu kan, niat pertama itu yang dihitung. Yang satu niatnya langsung lillahi ta'ala karena Allah, yang satu karena pengen dapat pandangan manusia. Nah, nanti dia dapatnya apa? Dapatnya bukan pahala, dapatnya apa? Dapat pandangan manusia aja gitu. Ngerti nggak? Karena bakal balik ke dia lagi kayak gitu kan. Nah, di sini setelah itu dijelasin kan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ketika hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya juga. Sebelum bahas hijrah, tadi aku ketinggalan. Jadi di sini, ketika seorang muslihin atau orang-orang yang solih, atau orang-orang yang ikhlas ya, itu dia ketika beriman, itu dia mempunyai 3 hal. Ya, yang pertama itu ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Dia melakukan semua perbuatan itu ada rasa khauf. Khauf itu apa sih? Takut. Takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah kan berarti dia gak main-main. Dia tidak mau melanggar perintah Allah seperti itu kan. Makanya niat itu yang pertama itu orang-orang yang benar nih niatnya itu pasti tercakup 3 dari ini. Yang pertama dia takut kepada Allah. Ya, wa hadhihi ibadatul abid. Ini adalah sebuah penghambaan karena dia takut kepada yang menciptakan dia. Yang kedua ada apa? Ayyaf ala dzalika li talabil jannah was thawab. Yang kedua ini ada orang-orang yang pengen ngelakuin sesuatu karena pengen dapat pahala surga dan neraka. Salah nggak? Nggak salah. Kalau ada orang yang bilang, ih kamu mah ngerjainnya biar dapat masuk surga doang, cuma nyari surga doang gitu kan. Sampai ada kan lagunya Ahmad Dhani, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya, gitu kan. Ya karena mungkin itu dia mikirnya, orang-orang nih kalau nyembah cuma karena surga sama neraka, mana bisa sih kalau sebenarnya surga neraka nggak ada, terus kamu masih menyembah Allah nggak, kayak gitu misalnya dia bilang. Tapi sesungguhnya nggak apa-apa, yang namanya kita beribadah itu kita kan pengen mendapatkan surga dan nerakanya Allah kan, maksudnya nauzubillah, tidak ingin mendapatkan nerakanya Allah kan, ingin masuk surganya Allah itu kan, itu memang niat yang tidak salah. Karena apa namanya, kita ini sebagai hamba justru emang pengen sekali ya namanya hidup nanti tuh di akhirat tuh kekal. Ya dapat nikmat surganya Allah. Jadi itu tahapan yang kedua, apa namanya, hal yang kedua. Yang ketiga adalah ayaf ala dzalika haya'u minallahi ta'ala wa ta'diyah li haqqil ubudiyah. Nah, yang ketiga ini dia melakukan itu karena malu sama Allah. Yang pertama kan takut. Yang ketiga nih malu. Takut sama malu itu sebenarnya 2 hal yang mirip. Tapi kalau takut itu lebih ke rasanya tuh kayak deg-degan, kayak oh kalau ngelakuin ini nanti bakal diapain ya sama orang gitu kan. Takut kan ya. Tapi kalau malu, aduh aku dari mulai awal aja dia nggak mau ngelakuin hal itu. Ya kan? Kalau kita malu sama orang misalnya di depan orang banyak, kita sendawanya gede misalnya, pasti kita dari awal udah nahan, jangan lakuin itu, ini banyak orang kayak gitu kan. Nah itu rasa malu. Yang ketiga ini ketika dia malu sama Allah, itu mau lagi sendiri, mau lagi banyak orang, mau lagi hal perkara kecil, mau perkara besar yang bergantung dosa dan maksiat, dia malu untuk ngelakuin itu karena dia malu sama Allah kayak gitu ya. Nah ini apa namanya, tingkatan yang sudah paling paling sempurna ya, niat itu ngelakuin semuanya itu karena dia merasa ada Allah yang mengawasi dia. Makanya ketika kita berharap, tadi kan aku bilang ya, berharap mengerjakan sesuatu agar dapat pahala surga dan neraka itu gak apa-apa, itu justru motivasi. Jadi kita biar tambah semangat ibadah, boleh dipakai, asal jangan jadi jadi bedakan motivasi dengan tujuan. Kalau motivasi itu kan jadi kayak, oh iya aku nanti masuk surga, kayak gini buat masuk surga ya, semangat gitu. Tapi kalau cuman surga doang, nanti kita ngebales orang-orang yang bikin lagu itu gimana coba? Coba kalau surga dan neraka nggak ada, masih nggak mau nyembah Allah? Nggak bisa balas itu. Karena
lagi-lagi kita harus ingat bahwa tujuan yang paling tinggi dari kehidupan ini yaitu mendapatkan ridho Allah. Oh, itu udah yang paling tinggi. Ngerjain semua amal cuma satu. Kenapa? Goyahnya apa? Goyah itu tujuan. Goyahnya apa? Mencapai ridho Allah. Jadi kalau mencapai ridho Allah dia nggak peduli lagi. Nggak ada di pikirannya dapat pahala nggak ya aku? Aku masuk surga nggak ya? Cuma dapat ridhonya Allah tok gitu. Udah cukup. Itu masya Allah sih. Saya pribadi belum dapat apa namanya. Lagi berusaha ya. Bagaimana kita mengerjakan itu karena ridho Allah. Karena selama ini masih kayak sholat duha 12 rakaat biar dapat surga biar dibangun rumah di surga. Gitu aja gitu kan. Terus kalau lagi males, ya udah 4 aja nggak apa-apa deh. Yang penting ada sholat gitu kan. Tapi ketika kita apa namanya tujuannya ridho Allah tuh udah nggak kepikiran loh hal-hal yang menjadi motivasi kita beribadah tuh nggak ada. Tapi udah satu aja. Kalau udah didoain sama Allah, kalau udah dapat ridhonya Allah udah dunia akhirat bahagia insya Allah. Oke. Itu untuk yang tentang amal biniyat. Nah, pamangkana hijratuhu ilallah. Nah, hijrah kepada Allah tuh maksudnya apa sih? Hijrah itu artinya kan berpindah ya. Kalau kita ingat sirahnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya kan karena di situ akhirnya di Madinah Rasulullah baru bisa berdakwah karena waktu di Makkah dakwah Rasulullah kan ditolak. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Hijrah itu kan artinya apa? Perpindahan. Nah, kenapa maksudnya di sini perpindahan kepada Allah dan Rasulnya? Karena maksudnya berarti dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari tempat dia yang dulu yang nyaman di zona aman, lalu dia berpindah kepada tempat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu adalah taat kepada perintah Allah, taat kepada apa-apa yang disampaikan Rasulullah di dalam sunnah, di dalam hadis. Maka fahijratuhu ilallah wa rasuli, maka dia akan kembali benar-benar kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Jadi kalau dia memang tujuannya melakukan tadi sedekah tadi karena ingin mendapat apa namanya karena ingin mendapat ridho Allah, ataupun saya sedekah seperti ini nanti kan Allah yang menggantikan gitu. Ya Allah. Halo? Ada kan suaraku? Tes 1, 2. Oke. Aduh, kok sinyalnya jelek ini, insya Allah udah. Ada lagi nggak? Aku muncul nggak? Udah Muncul. muncul. Oke. Muncul. Ya, Muncul. Iya. Jadi apa namanya? Ketika seseorang itu dia sedekah karena aku pengen dapat ridhonya Allah, atau nanti pengen dapat pasti Allah ganti berlipat-lipat. Itu kan semuanya karena Allah ya. Maksudnya meskipun dia pengen dapat boafnya atau pengen dapat tingkatan nanti kalau dia sedekah dapat yang lebih baik, itu kan udah janji Allah. Berarti kan dia mengimani Allah dan Rasulnya. Dan pasti itu akan Allah kabulkan sesuai dengan apa yang dia niatkan gitu. Oke, lalu yang kedua, wa man kana hijratuhu ila dunya. Wa man kana hijratuhu ila dunya, lidunya yusibuha. Jadi ada riwayat ila dunya ya. Ada juga yang lidunya. Lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ketika dia hijrahnya ke dunia, ya, berarti apa maksudnya? Ya, dia malah fokus kepada amalan dunia. Dan juga awil imro'atin yankihuha di sini maksudnya kenapa dibilangnya imro'atin ya, karena golabiyahnya atau mayoritasnya ya laki-laki yang condong ke perempuan seperti itu. Tapi maksudnya sama aja. Kalau kita ke laki-laki juga seperti itu jatuhnya gitu. Jadi kalau dia hijrahnya karena dunia, misalnya apa namanya dia malah fokus kepada hal-hal yang berbau dunia. Dia malah melakukan niatnya itu ya tadi kayak orang-orang yang sedekah karena pengen dilihat orang lain. Kan jatuhnya berarti riya tuh kayak gitu. Nah, berarti kan dia pengen apa? Dia pengen dipandang oleh orang, yaitu oleh dunia gitu kan. Seperti itu. Begitu juga awin imro'atin yankihuha itu maksudnya atau wanita yang ingin dia nikahi. Maksudnya dia itu ingin
mendapatkan misalnya ya dalam pernikahan kita kan tahu misalnya seseorang atau perempuan itu dipilih atas 4. Ada yang pernah dengar hadisnya nggak? Tunkahul Pernah. mar'ah lil arba. Pernah. Jadi wanita itu dinikahi karena 4-nya. Yang pertama adalah nasabnya. Oh, kita nasab. Nasabnya. Betul. Lalu yang kedua apa? Kecantikannya. Cantikannya. Lalu yang ketiga? Harta. Bukan. Betul, Harta. hartanya. Yang terakhir? Agamanya. Betul, maka Agama. pilih yang agamanya agar kamu beruntung. Nah, orang-orang ini di sini juga bisa diambil kalau dia niatnya milih agama, sama ya, berlaku sama kita juga kepada laki-laki. Kita juga milih sama 4 juga. Dari nasab, harta, ke rupawannya, sama baru agamanya. Nah, ketika seseorang memilih orang itu karena cuma salah satu dari antara 4, kan jadi boleh aja milih 4, boleh milih salah satu dari 4 itu boleh. Cuman ahsannya memang yang terakhir, karena kalau udah soal agama itu mencakup ketenangannya di dunia akhirat. Coba kalau punya suami ganteng nih, ganteng kayak siapa lah pokoknya dah. Ya bias kalian dah, yang paling ganteng nih ya pokoknya cakep dah. Kerjaannya cuma tiduran. Atau enggak tiap hari marah-marah. Atau cuma jadi penghuni kasur. Pengen nggak kayak gitu? Enggak. Alhamdulillah. Enggak. Ya Allah. Ya gitu. Iya. Atau punya suami kaya. Hartanya kayak Siska Kohel. Kalah kali Siska Kohel misalnya. Ya tadi. Kerjaannya karena dia ngerasa kaya, kita malah disuruh ini itu. Ya karena nggak akan mau kan punya suami kayak gitu. Ya karena kembali tadi, ketika kita niatnya dunia, kita mencarinya itu yang dunia itu kan semua dunia ya. Nasab, harta, rupawan, itu semua kan hal duniawi. Ketika kita maunya cuma dapetin duniawinya aja, bakal dapat duniawinya aja, serius. Tapi ketika kita cari agamanya, itu disebutkan di ayat Quran wa ja'ala bainakum sakinah mawaddata warahmah. Jadi kalau pernikahan itu ada mawaddah, ada rohmah, ada sakinah juga, ada yang bikin tentram, penuh kasih sayang. Nah, orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang ngerti agama, yang bikin kalian tuh bisa tenang. Kalau cuma jual tampang doang sama jual harta mah, disuruh banyak gitu kan di Korea, gak usah jauh-jauh. Iya kayak gitu. Jadi kayak ketika kita berharapnya dunia, ya Allah kabulin, nanti bakal dapat dunianya doang gitu. Tapi kalau kita berharapnya akhirat dengan agama, insya Allah nanti Allah permudah semuanya. Apalagi masya Allah, tabarakallah, kalau dapatnya 4-4-nya, ya kan, udah kaya. Itu doa kita semua ya Allah. Rabbuna qabul ya Allah, amin. 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 Pinter ya kan, pinternya tuh yang kayak pinter dalam segi sainsnya, atau dari segi agamanya, atau dari segi nggak cuman pinter eksak doang deh gitu kan, dan juga pinter mengontrol emosi, ya pokoknya pintar dalam segi banyak lah. Habis itu keturunannya juga baik, misalnya dia di atasnya, ya misalnya kita sebagai seorang muslim, dia misalnya keturunan nabi atau syekh gitu, masya Allah, takbir. Kayak gitu misalnya kan. Lalu yang terakhir pasti agamanya baik. Wah, masya Allah, kalau dapat 4-4-nya, udahlah itu bahagia dunia akhirat. Tapi tahu diri juga, ketika kita menginginkan 4-4-nya, kita harus bisa jadi 4-4-nya juga. Atau yang paling penting harus punya agama yang benar. Ini kan aneh, misalnya kerjaannya tiap hari nongkrong buat nonton drakor sama K-pop, MV segala macam. Tapi pengennya suaminya yang hebat. Itu lebih ke nggak tahu diri sih. Kasian lah. Masa dia udah capek-capek membangun mereka kan buat menjadi orang yang taat agama, pintar segala macam kan juga butuh perjuangan gitu. Makanya harus saling memperbaiki diri lah gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, ketika kita memperbaiki diri, berubah menjadi lebih baik, itu jangan sampai karena manusia ya. Tapi tadi niat awalnya saya ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya.
bukan karena orang lain. Kita pengen lebih baik karena Allah dan Rasulnya. Itu insya Allah asarnya luar biasa lebih besar, dan karena diri sendiri juga nggak akan apa ya, maksudnya nggak goyah. Kalau kita niat hijrahnya karena pengen dapetin yang baik, misalnya pengen dapet nanti biar dapat suaminya yang pintar agama juga. Nanti ketika itu berarti kan kita kayak sedikit ya bukan munafik sih, tapi ya salah niat gitu kan. Nanti nauzubillahnya bertemu suami yang juga niatnya ternyata selama ini baik cuma buat dapetin istri yang baik. Pas ketemu dalam satu pernikahan serumah, lah, lu bohong ya selama ini. Lu bohong ya selama ini. Kan lucu kayak gitu kan. Jadi jangan sampai kita berniat yang menjadi lebih baik itu karena orang lain, tapi harus karena diri dia sendiri. Ya, karena hadis yang pertama itu adalah amal tergantung niat. Jadi apapun yang kalian lakukan, soal ibadah, soal perkara yang ya intinya melakukan sebuah amal ya, itu harus dihadid atau harus ditentukan niatnya apa. Jadi nanti yang paling tahu ini baik apa enggak tuh sebenarnya kita niatnya apa ya. Tapi nanti yang menghitung diterima apa tidak, ikhlas apa tidak, itu urusan ghaibiyat, itu urusannya Allah. Tapi kita bisa menentukan ini amal kita buat apa sih, kayak gitu. Makanya kenapa semua di dalam rukun sholat atau rukun puasa atau rukun Islam atau rukun iman, rukun Islam lah yang syahadah segala macam itu semua diawali dengan niat. Ya kan? Kita sholat pakai niat gak awalnya? Iya. Puasa pakai niat. Iya. Haji, zakat, semuanya pakai niat. Karena apa? Karena yang akan Allah hisab, yang akan Allah hitung nanti adalah niatnya. Niat kita dalam berbuat sesuatu. Begitu juga misalnya dalam perkara kayak beda aja orang yang misalnya tidur nih. Ada orang yang tidur lagi puasa nih, tidur. Dia tidurnya pertama nggak niat apa-apa, tidur aja udah ngantuk. Tapi orang kedua tidur karena niatnya apa? Nanti ya Allah, saya biarin tidur dulu di zuhur ya kan. Nanti jam 2 insya Allah bangun buat tilawah. Jadi saya tidurnya untuk istirahat dulu. Yang dapat pahala yang kemana? Yang mana coba? Yang kedua. Iya betul. Jadi teman-teman jangan pernah sepelekan niat. Sesepele tidur atau keluar rumah atau cuman makan, itu semua itu harus punya niat, harus ada niatnya, karena nanti Allah yang bakal menghisap niat tersebut. Jadi kan nggak mungkin juga kan kita melakukan sesuatu itu nggak ada tujuannya. Orang gabut aja ada kok tujuannya gabut apa? Tujuannya gabut ya gabut. Tujuannya gabut ya untuk gak jelas gitu kan. Ini mic saya bunyi-bunyi ya. Suara aku jelas gak sih? Jelas. Iya, jadi kita tuh gak mungkin melakukan sesuatu itu tanpa niat. Teman-teman pernah gak ngerasa ngelakuin sesuatu tapi gak berniat? Kayaknya sering deh. Gimana tuh contohnya? Ngelamun. Ngelamun. Kalau ngelamun tuh biasanya abis ini gak sih, misalnya lagi diem terus kayak ini. Itu kan berarti dia kayak ngelakuin sesuatu. Oh iya, aku kayaknya ngelamun. Itu nyadar juga gak sih ujung-ujungnya dia ngelamun? Iya, tapi kalau lebih spesifik lagi adalah ketika kita melakukan amalan, terlebih adalah ibadah, itu harus pakai niat. Nah, niatnya itu yang pentingnya adalah bagaimana kita itu bakal dipakai niatnya untuk apa gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman setelah membaca hadis ini tahu bahwa
semua amal kita itu yang hitung itu niat. Makanya kan ada hadis juga yang bilang ketika seseorang itu mau melakukan kejahatan, mau melakukan kebaikan, baru niatnya aja nih, insya Allah nanti siang aku mau santunin ke anak yatim. Itu udah Allah hitung pahala berapa? 1 udah dihitung. Lalu kalau dia nggak jadi ngerjain, tetap dapat pahala. Tapi ketika seseorang itu saking rahmatnya Allah nih, saking baiknya, ketika seseorang itu mikir, nanti siang aku mau apa ya yang masjid, mau minum ini, mau minum bir. Terus nanti malaikat bilang, ya Allah, ini orang ini apa namanya udah mau minum bir loh gitu kan. Tapi kata Allah, kita tunggu dulu aja apakah dia akan melakukan apa tidak. Itu belum ditulis, sampai dia melakukan baru ditulis. Ya kan? Saking baiknya Allah itu apa namanya sama hambanya gitu. Tapi kalau hal-hal yang baik itu dari niat aja udah ditulis kebaikan, gimana dia ngelaksanain halnya, itu pasti akan ditulis berlipat-lipat kebaikannya. Jadi juga harus harus dipahami, misalnya kita ngelakuin ini tuh niatnya awalnya apa ya? Apakah udah karena Allah? Aman kan hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Ketika dia itu hijrahnya karena Allah, melakukan semuanya karena Allah, akan mendapatkan juga yang Allah janjikan. Karena tadi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap niat itu balik ke pemiliknya. Jadi dia ngelakuin amal, niatnya udah ada. Lalu nanti hasilnya balik ke dia sesuai dengan niat yang di awal tadi. Tapi kalau hijratuhu ilad dunya yusibuha, dengan dunia yang indah ini yang menguasai dia, aw imra'atin yang kihuha, atau dengan wanita atau siapapun yang dia cintai dalam tanda kutip karena dunia, itu bakal balik lagi ke dia. Apa? Hal-hal duniawinya. Meskipun kesenangan duniawi, tapi dia cuma senang di dunia aja. Kita nih pengennya senang di dunia apa di akhirat sih? Dunia akhirat. Oh betul. Salah kalau ada yang bilang akhirat doang. Karena kita mintanya di dunia akhirat, karena di dunia ini tempat singgah. Kalau tempat singgahnya nggak nyaman, gimana kita mempersiapkan buat akhirat? Makanya kenapa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul. Ya Allah, beri kami ya kan kebahagiaan, kebaikan fid dunya, di dunia, fil akhirah gitu kan, dengan akhirat juga. Ini hasanah ya kan, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhiratnya hasanah, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka, dari api neraka. Makanya maksudnya berdoa itu juga harus jelas, meskipun Allah bilang Allah itu paham semua bahasa. Allah itu tahu apa yang ada di dalam diri kita gitu. Tapi kita perlu menghaditkan untuk menjelaskan doa kita tuh apa. Ada sih orang yang kayak mungkin, ya Allah seperti biasa, amin. Ada juga orang kayak, coba misalnya ada orang yang setiap hari minta tolong sama kamu, minta tolong sama teman-teman, Kak, kamu tiap pagi nanti tolong ya kalau aku belum bangun tidur, matiin lampu kamar misalnya, tinggal bareng-bareng di asrama. Itu kan kita minta tolong, kita minta sama mereka. Tiap hari pasti bilang, nanti tolong hidupin ya. Nggak pernah kan misalnya malam-malam, nanti tolong seperti biasa. Tolong siapa? Sewot lah. Maksudnya itu kan ada adabnya juga dalam berdoa gitu kan. Makanya kenapa ya harus menjelaskan doanya tuh apa, maunya apa. Meskipun Allah tuh maha tahu segalanya, tapi pasti Allah lebih menghargai atau Allah lebih ingin hambanya tuh benar-benar berkeluh kesah sama Allah begitu. Jadi makanya harus jelas doa-doanya. Dan juga niatnya juga dijelaskan. Kayak gitu ya. Ini sih inti dari hadis pertama. Kenapa juga diawali Imam Nawawi membuka dengan niat ya? Karena lagi-lagi semuanya itu tergantung niat. Apapun itu tergantung niat. Ketika kita akan minta balasannya Allah, balasannya karena niat kita di awal untuk apa. Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada yang mau bertanya?
Misalnya ini maksudnya apa sih kalau yang ini, atau mungkin karena lagi ngebahas amal perbuatan itu kan panjang ya, sebuah subunit jadinya, sebab yang sangat panjang. Jadi apa namanya, ada yang mau ditanyain nggak? Gak ada nih. Aku ada sih, Tiff, tapi kayaknya sensitif deh. Kenapa sensitifnya sih, lebih baik diungkap apa tidak? Nggak tahu. Coba kita bahas bareng-bareng. Sensitifnya kan dari segi orang tuh beda-beda nganggap sensitivitas nih. Ya. Coba. Kalau misal kan udah sering fenomena sekarang tuh kita buat donasi tapi atas nama idol kita. Nah, Oh. itu kan secara nggak langsung niatnya bisa karena kita ngerayain si ultah itu kita donasi. Bisa juga karena langsung karena Allah kan. Nah, gimana tuh, Tiff? Oke. Ini mix siapa yang bunyi-bunyi ya? Aku sendiri tah. Oke. Nah, kalau soal gimana kalau kita ngedonasiin sesuatu tapi atas nama idol kita misalnya. Idol orang. Iya. Misalnya banyak ya kayak gitu ya, yang mungkin ya beda ya sama yang kayak kita beli apa atas nama ini. Maksudnya bukan beli sih. Misalnya kasih hadiah, itu beda lagi ya. Itu kan jatuhnya ya udah hadiah gitu. Itu udah di luar konteks niat. Maksudnya di luar konteks ibadah. Tapi ketika kita mendonasikan sesuatu, ya. Kita ini donasinya kan karena emang bener pengen donasi kan. Cuman atas namanya aja diganti. Ya enggak? Maksudnya kalau kayak gitu berarti kan kembali kepada niat awal kita ingin donasi. Niat awal kita pengen karena Allah ingin mendonasikan ini. Cuman nanti atas namanya diganti. Jadi lebih kepada kita itu mengganti orang yang diri kita yang tadinya kita nih yang pengen donasi jadi atas nama orang lain, tapi niat awalnya pengen donasi beneran, bukan karena niat awalnya itu pengen nih ada yang salah juga nih, misalnya aku mau donasi biar nanti kan ini kan atas namanya si ini si baris aku nih, biar baris aku itu tambah kelihatan hebat. Nah itu nggak boleh. Tapi kita niat dari awal nih, oh ada donasi nih. Kalau aku pribadi suka lihat kan, ada aja yang donasin ini, masya Allah aku pengen bantu juga Tapi niatnya apa? Niatnya karena Allah, karena aku pengen donasi. Nanti sisanya kenapa atas namanya si idol itu, yaitu urusan yang apa namanya, yang mengarahkan kepada atas namanya dia. Tapi kan tetap aja yang dapat pahala siapa? Kita. Oke. Ya. Oke. Yang dapat pahala kita yang donasikan, kita yang harus dihadit adalah kita masukin donasi ini atau menjalankan donasi ini karena Allah, karena kita ingin membantu anak yatim, ingin membantu teman-teman yang kesusahan. Tapi atas nama siapa ya itu urusan lain gitu. Oke. Ya jadi teman-teman ya harus diperhatikan juga, jangan sampai nih ini karena ini kan fandom gue nih yang lagi ini donasi biar tambah keren gitu kan. jangan sampai kayak gitu. Kita tetap aja melaksanakan semuanya karena Allah, karena pengen dapat ridho Allah, karena pengen dapat pahala dari Allah. Tapi atas namanya siapa itu udah bukan urusan kita. Meskipun kita tahu nih ini bakal atas namanya bakal bukan kita nih. Lo berarti bukannya justru lebih ikhlas ya? Nggak ketahuan nih siapa yang ngedonasiin. Tapi kita atas namanya dia, padahal dia nggak ada apa-apa gitu. Tapi tetap aja Allah yang tahu yang mulai siapa. Nanti Allah balasnya kepada yang memulai, yang niat dalam donasi atau sumbangan. Oke? Paham ya Kak Ena ya? Oke, Tiff, makasih. Iya. Oke, siapa lagi nih? Oke. Ini ada yang nanya ya? Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya lewat chat dan tadi aku lupa. Berkaitan dengan niat, kalau semesta bismillah saja apa itu sudah cukup ya? Atau harus didetailkan begitu? Terima kasih. Oke.
Di sini ada yang nanya, kalau niatnya itu bismillah aja, gimana? Boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang maha yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu ketika kita mau makan atau mau sholat atau segala macam, bismillah itu memang perlu dilontarkan. Kalaupun dalam hati ya bismillah gitu kan misalnya. Tapi di hati kita ini niat itu kan di mana sih mahaluniyah? Mahaluniyah itu tempat niat di mana? Teman-teman tahu nggak tempat niat di mana? Di hati. Di hati. Jadi sekalipun kalian pengen ngomongnya bismillah doang, tapi hatinya udah tahu bismillah nih saya mau makan, semoga dapat ridha Allah. Karena nanti yang bakal dihitung pahala itu niatnya tadi. Tapi kalau orang makan doang, beda loh, beda banget orang yang makan, dua-duanya makan nih. Tapi satu makan pakai bismillah dan bilang saya ingin mendapatkan dari makan ini, semoga Allah mendapatkan mengasih saya kekuatan, sama orang yang makan doang. Itu beda. Nanti bakal yang lebih kuat, bakal yang dapat niat pertama ya, niatnya tuh bener-bener dijelaskan detail dan emang karena Allah. Beda sama niat yang cuma orang-orang yang cuma makan doang kayak gitu. Jadi teman-teman kalau cuma mau baca bismillah doang, ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi lagi-lagi harus tetap harus dihadirkan bismillahnya tuh di dalam hati tuh, ini aku mau kayak gini tuh mau dapat apa sih? Sebenarnya kita tuh nyari niat itu sebenarnya biar dapat pahalanya. Karena kalau nggak ada niat apapun, nggak dapat pahalanya gitu. Maksudnya nggak dapat apa yang mau kita tuju gitu. Jadi yang membedakan nanti dapat pahala atau nanti Allah ganjar segala macam itu ya niatnya tadi gitu. Jadi sekalipun ada yang mau pakai bismillah itu kan artinya dia kan bismillah itu sebenarnya adalah sebuah kalimat permulaan. Kita setiap abda'u syai'an, memulai segala sesuatu itu harus dengan bismillah. Apapun itu pakai bismillah, kecuali hal-hal yang misalnya niatnya pengen melakukan suatu hal yang maksiat, bismillah. Masya Allah, itu malaikat sama setannya berantem dong. Geleng-gelengnya. Hal yang baik itu niatnya itu membaca bismillah memang betul gitu. Tapi ketika kita ingin mendapatkan pahala yang tadi likuli mri'in manawa, setiap niat itu balik kepada orang, nanti pahalanya itu balik kepada niat awal. Nah kalau kita mau melakukan sesuatu yang ada pahalanya nanti, ya kita harus tahu niatnya untuk apa, makanya harus mendetailkan gitu. Jadi bismillahnya itu dalam rangka memulai sesuatunya, tapi dalam rangka ingin mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, kita harus tetap menghadirkan atau mendetailkan niat ini karena ingin mendapat pahalanya seperti ini. Jadi niatnya harus ditentukan di awal. Gitu ya. Oke. Sudah dibalas ternyata. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi di antara di PDF-nya ini nih, misalnya kalimat yang ini. Ini maksudnya apa sih Kak gitu? Ya kalau ada yang mau nanya, kalau nggak ada ya sudah. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau nanti aku screen-nya masih mau dilihat gak ini? Udah sih. Udah ya. Stop juga nggak apa-apa. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan di soal hadis ini atau dari awal? Mau nanya biografinya Imam Nawawi? Itu belajar sejarah kita. Iya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku yang bertanya boleh nggak? Aku mau nanya. Tadi teman-teman pada nyatet gak ya? Apa aku kecepatan? Kecepatan ya? Lebih putus-putus sih. Wah, putus-putus. Berarti ada yang Jadi ada tinggalan. Istilah Arab ya, kayak keputus tiba-tiba langsung jelasin apa gitu. Oh gitu. Maaf ya, sinyalnya lagi jelek banget. Soalnya semalam tuh hujan.
Kalau di sini hujan itu artinya bakal banjir karena Mesir tidak punya saluran air. Jadi sinyalnya pun buruk. Masih hujan nih. Ini juga gerimis. Iya, semoga minggu depan tidak kayak gini. Oke, kalau gitu. Tapi tadi yang poin yang 3 aku jelasin, apa namanya, hal-hal yang harus dimiliki orang-orang yang solih dalam berniat. Pada nyatet gak? Jelas gak maksudnya? Jelas gak? Jelas. Oh, jelas yang takut pengen dapat gitu kan. Yang itu bukan. Iya, betul. Oke, berarti aku mau nanya nih kepada yang namanya D. Siapa nih D? Kakak yang tulisannya cuma D doang. Ini unstable. Nggak ada. Ya udah. Ya udah Kak Rizka. Kenapa Kak Atif? Iya udah yang D, aku mau tanya nih. Tingkatan yang paling tinggi kalau dalam niat itu apa ya? Kak D. Dibuka aja mic-nya. Ini yang padahal dia nanya loh, kenapa Kak? Tapi nggak respon yang ini. Ya udah deh, nanti aja deh, ya udah. Nih Kak Rizka. Kak Rizka ada di tempat. Yang juga. Pada kemana sih? Ya udah nih, yang apa namanya, yang gambarnya lucu. Ada Kak, tapi maaf gak bisa on mic. Oke. Yang Haura Zereva, Kak Haura, lucu banget wallpapernya. Bisa on mic gak? Bisa juga nih. Gak ada ya. Aduh lama deh. Yaudah lah, Kak Nabila aja deh Kak. Gimana? Tingkatan yang paling tinggi atau yang paling kita harapkan dalam berniat itu apa sih? Yang paling tinggi melakukan sesuatu tuh dengan niat apa? Karena malu sama Allah. Karena takutnya ini nanti maksiat nggak ya? Duh, takut ya, mending nggak usah. Gitu? Iya. Itu apa namanya? Itu kan karena ada di poin yang 3 tadi yang disebutin ya. Tapi yang perlu kita tahu, yang tadi juga sempat aku singgung tapi sedikit ya mungkin. Ketika kita itu melakukan segala sesuatu, niatnya itu karena ridho Allah. Itu yang tertinggi. Itu lebih tinggi dari haya, lebih tinggi dari malu kepada Allah. Ya kan, kalau malu kan kayak buat ngelakuin maksiat dia malu karena dia udah mikir bahwa nanti ini ada Allah nih, aku malu ah. Tapi kalau dia ridho Allah tuh ya, kalau dia karena ridho Allah lakuin maksiat dia nggak mau, saat melakukan sesuatu yang mendapat pahala dia nggak peduli sama pahalanya. Ya, berarti kalau ditanya tingkatan paling tinggi melakukan sesuatu itu karena mau mendapat ridhonya Allah. Gitu. Oke, terima kasih Kak Nabila, bagus. Alhamdulillah. Lalu, Kak Uni. Ya Kak? Ya, aku pengen nanya, Imam Nawawi ini kan karyanya banyak ya. Yang paling Kak Uni tahu tuh apa sih yang paling masyhur juga di kalangan hadis? Riyadus Shalihin, Iya betul. Sama apa nih? Kita lagi ngebahas apa nih? hadis Arba'in. Masya Allah betul. Jadi
Imam Nawawi karena beliau adalah imam yang ya ulama ya. Ulama itu berarti ahli ilmu semuanya. Ada hadis, tafsir, fikih. Beliau ini yang paling masyhur adalah imam dari imam muhaditsin atau dari imam-imam para hadis, yaitu hadis arba'in dan riyadhus shalihin. Oke. Ini tadi ada yang nanya ya. Maaf Kak, mau tanya lagi materinya di-share nggak ya Kak? Insya Allah nanti ada di-share, di-upload sama teman dari teman-teman kita juga, ada teman admin mau bakal upload ke ya mungkin ke YouTube ya. Kemarin udah diomongin cuman belum sempat ada waktu untuk ngerjain. Karena minggu lalu juga kan ada tahsin Al-Quran ya, yang dimana aku pengennya teman-teman pada bisa lihat karena itu ta'awuz sampai Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat ya. Insya Allah nanti akan ada archive-nya lah insya Allah. No need to worry. Ya. Terus ada yang mau nanya lagi? Aku kayaknya nanyanya udah cukup sih. Alhamdulillah udah pada paham ya. Jadi setelah ini kalau melakukan sesuatu harus pakai niat ya. Biar dapat pahala. Biar dihitung sama Allah amalannya. Kalau cuman even tidur juga itu niatnya karena istirahat. Maksudnya ya Allah, kalau lihat istirahat hari ini udah seharian penuh aku melakukan suatu aktivitas, semoga besok Allah tempatkan aku bernafas lagi untuk aktivitas dengan semangat. Nah itu niatnya. Nanti pas tidur wudu, baca doa tidur, niatnya untuk besok biar lebih semangat karena Allah. Oke? Oke. Gak ada yang mau bertanya lagi nih? Gak ada. Kalau nggak ada berarti kita bisa sudahi. Karena niatnya memang satu minggu tuh hadis, seminggu setelah itu belajar tahsin Al-Quran. Ya jadi maksudnya ada tahsin, ada kajian hadis. Karena kita ini sebagai seorang muslim, pedomannya tuh ada 2. Al-Quran dan sunnah. Betul, Al-Quran dan sunnah. Makanya kenapa aku pribadi ngadain adanya ya idenya dari teman aku sih ya kan, waktu itu di Secret ya, dia ngadain kayaknya enak nih ada one page. Oh iya juga ya, sehari 1 halaman. Mungkin orang-orang sehari 1 juz masih kesusahan ya. Saya paham teman-teman punya kesibukan masing-masing. Apalagi ya di zaman corona ini ya, banyak yang online, banyak yang juga perlu aktivitasnya tuh di rumah, ataupun kalau udah ada offline terus penuh gitu kan. Cuman jangan sampai lupa bahwa prioritas kita sebagai hambanya Allah adalah beribadah. Jadi setidaknya Al-Quran itu dibaca minimal 1 hari, 1 ayat itu paling minimal. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga hari ini aku mampu baca sehari 1 juz. Kalau nggak mampu baca ya udah sehari 1/2 juz. Kalau nggak ya Allah sehari 5 halaman deh, atau nggak sehari 1 halaman, atau nggak sehari 1 ayat deh. Tapi kalau sama sekali nggak ada waktu sehari barang 1 ayat, menangislah kata Umar. Berarti Allah udah nggak rindu kamu lagi. Al-Quran udah nggak mau kamu lagi. Coba ketika kita sudah tidak dirindukan, tidak diinginkan kepada oleh siapa yang menciptakan kita, itu udah kehilangan yang paling mendalam. Berarti kita harus bertanya nih, ada apa ya? Kenapa Allah seharian ini nggak ngasih aku kesempatan untuk ngaji? Berarti kita harus berusaha dong. Sehari itu minimal ada 1 aja yang bisa ngajiin. Nah, makanya ketika saya buat ada one page ini, sehalaman aja itu udah alhamdulillah kalian ada waktu dalam sehari itu 1 halaman. Karena Al-Quran itu pedoman kita. Kata Rasulullah kan, nanti akan aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kamu tamasuk atau berpegang atasnya, insya Allah kamu gak akan hilang, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita harus pertama mendekatkan diri kepada Al-Quran dulu. Itu kalamnya Allah, kalam yang menciptakan kita. Gimana caranya kita pengen hidup dunia akhirat bahagia ketika kita nggak kenal sama kata-katanya Allah. Ya. Yang kedua, As-Sunnah adalah hadis Rasulullah. Sunnah itu apa sih? Qaul, af'al, takrir, semua perbuatan, perkataan, dan juga diamnya Rasulullah itu sunnah. Itu adalah hadis yang dijadikan hukum syara atau syariat oleh Islam yang harus kita
kita ketahui dan kita amalkan. Makanya kenapa aku membuat dua ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah dengan Quran gitu kan, dengan membaca Quran dengan yang baik gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengenal hadis-hadisnya Rasulullah. Kita nih umat yang Rasulullah, masa umat Rasulullah nggak pernah tahu hadisnya Rasulullah satupun? Gimana kita pengen dapat syafaatnya Rasulullah ketika kita tidak mengenal hadis-hadisnya Rasulullah gitu. Dan juga hadis arba'in ini sebenarnya kalau dibilang panjang ya, syarahnya tuh panjang banget. Nih, kalau kalian bisa lihat, ini baru mulainya 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru satu hadis. Tapi tadi aku singkat karena panjang banget. Kalau benar-benar ngekaji ini mungkin 5 jam atau 6 jam bro. Dan ini juga kan karena syarah yang aku pakai, syarah yang lumayan dipakai kepada thalibul ilmi yang sudah memang belajar di Timur Tengah ataupun di Arab yang memang sudah mengerti bahasa Arab, makanya kenapa panjang. Tapi kalau teman-teman kan ya baru mulai ya kan, makanya tadi aku singkat, aku rangkum hadis arba'innya juga aku kasih PDF yang dari bukan dari Muhammad bin Sholih tapi dari imam yang lain gitu kan, karena yang mudah-mudahnya saja insya Allah sudah aku rangkum kepada inti dari hadis tersebut. Karena kalau teman-teman harus belajar cara sepanjang ini kasihan juga, saya aja pusing gimana yang lain gitu kan. Jadi intinya kenapa adanya program ini, yang pertama itu saya pengen mengkontrol teman-teman agar selalu membaca Al-Quran. Karena kalau sehari nggak baca satu ayat aja udah nggak baca, itu kita pertanyakan ada apa, kenapa Al-Quran tidak merindukan kita. Kita pertanyakan apa yang salah pada kita sehingga Allah tidak memanggil kita untuk membaca kalamnya. Lalu yang kedua, kenapa hadis? Karena juga menjadi pegangan kita sebagai seorang muslim hidup di dunia ini harus punya pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita harus kenal. Ngakunya umat Rasulullah tapi nggak tahu hadisnya Rasulullah. Itu sedih banget. Sedangkan nanti di akhirat kita pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya. Nah, hadis-hadis arba'in nawawi ini hadis yang paling sudah dirangkum, maksudnya paling relate ya. Sebenarnya semua hadis semua kata-kata Rasulullah pasti relate dengan kehidupan kita. Tapi di arba'in ini memang hadis yang banyak yang dipelajari oleh thalibul ilmi atau seorang penuntut ilmu karena menjadi dasar ya. Dan seorang muslim itu harus bisa harus bisa mengambil banyak dari hadis di arba'in ini karena semuanya bergantung kepada kehidupan yang kita jalani. Nah, oke. Kalau begitu tidak ada yang mau tanyakan lagi atau mau nanyain yang lain. Tapi ya masih sekitar inilah, putar program ini ataupun hadis, nggak yang lain. Gak nanya nomor sepatu gitu ya, enggak. Kok aku mau tanya. Ya? Halo? Oh ya, udah nyala ya. Aku mau tanya, kalau untuk kajian yang ini tuh apa setiap hari Minggu aja? Terus setiap hari Minggu terus? Setiap minggunya? Di jam yang sama? Di jam yang sama? Karena sejauh ini belum ada teman-teman yang ngajuin diri untuk menjadi pemateri. Padahal saya ahlan banget kalau ada yang mau ngasih materi lain. Tapi belum ada, makanya disesuaikan dengan jadwal aku. Jadwal aku liburnya pagi, maksudnya jam 1 siang di Indonesia, di jam 8 pagi di sini. Hanya itu saja. Makanya jadi ngikutin jadwal aku. Tiap hari Ahad, jam 1 sampai selesainya. Gitu ya. Dan insya Allah akan selang-seling. Oke. Ada kajian Quran, maksudnya tahsin Quran, ada hadis. Tahsin Quran nanti minggu depan nanti insya Allah kita bakal ngebahas tajwid. Oke? Oke, thank you. Oke, terima kasih. Nggak ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Cukup ya? Ini yang lain pada masih di sini? Ini telah hilang udah kan? Masih. Oke deh. Kalau kayak begitu berarti alhamdulillah ya. Kita telah selesai kajian kedua kita. Tapi pertama
di bidang hadis, kalian hebat loh udah bisa ikut syarah ini. Karena kalau di sini yang syarah ini tuh anak-anak yang udah tingkat 3 apa tingkat 4 ya di Al Azhar. Karena lumayan tinggi. Tapi kalian bisa ikut ngekaji bareng-bareng dengan simpelnya lah. Jadi maksudnya nggak ketinggalan. Insya Allah nggak ketinggalan. Jadi nanti kalau ketemu teman gimana kayak gitu kan, terus nyebutin, inamal a'malu biniyat, masya Allah. Tahu dong itu, oh itu hadis arba'in nomor 1 itu, masya Allah kan langsung kayak, wah hebat, sampai tahu ini hadis arba'in nomor 1, ya kan? Nah, kalau kita biasanya di sini di Azhar itu sampai ngapain rawinya juga tadi. Kan an Umar Umar bin Khattab, terus bawahnya kan riwayah an Abdullah itu dihafalin juga, karena nanti pas dites tanya juga, ini ada syarat keberapa ya yang kita nggak sebutin, itu udah fatal di dalam dunia hadis. Persanadan itu sangat penting. Jadi saat nyebutin hadis ini an Umar ibn Khattab, bawahnya rawahul khomsahnya siapa disebutin, kalau enggak ditanya ini kamu riwayatnya kurang 1, nanti berarti bukan jadi hadis yang sahih. Tapi kalau teman-teman cukup aja, oh nanti kalau ada misalnya datang ke sebuah kajian, ada yang pernah tahu tidak hadis dalam beramal, innamal a'malu biniyat, nanti kalian jawab kayak gitu, wih masya Allah gitu kan, tahu itu hadis apa ya, oh itu ada di hadis Arba'in Nawawi, Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau di Arba'in Nawawi nomor 1 yang riwayatin Umar bin Khattab. Wah masya Allah, langsung semuanya wah hebat nih, dapat dari mana nih? Ya ternyata ada deh kan. Kalau mau tahu join dulu ya, malah promosi kayak gitu kan. Pokoknya insya Allah ya kita saya tuh bikin ini karena saya mikir bahwa ketika kita bisa berbahagia di dunia sama teman-teman yang sama-sama, kenapa tidak bisa berbahagia untuk akhirat juga? Dan itu harus bareng-bareng. Ketika kita punya ilmu, itu wajib hukumnya menjalani ilmunya. Yang pertama itu wajib. Yang kedua adalah menyebarkan kepada orang lain. Gak boleh jadi kutubun mutaharrikah atau buku yang berjalan. Buku doang nih, buku tapi nggak ngamalin. Atau nggak nyimpen doang. Dia nggak ngasih tahu ke teman-temannya, nggak dibuka lembarannya, cuman buku ketutup gitu doang. Kita nggak boleh loh baik sendiri tuh, nggak boleh. Kita harus baik bersama orang lain. Maksudnya kita ngajak orang lain untuk baik juga. Kita nggak boleh baik sendirian gitu. Makanya maksudnya saat aku pribadi juga ya sebelum memulai ini kan aku memang aktif di Twitter ya. Cuman dulu tuh masih kayak yang pengennya senang-senang aja, nge-hype ini nge-hype itu, ya pokoknya ya apapun yang aku senangin aja gitu kan. Cuman akhirnya ketika aku sadar, waktu itu pernah tes ombak ya kan, aku pernah ngejelasin tentang puasa Rajab atau apa ya, teman-teman ketua Twitter tuh luar biasa antusiasnya sama agama Islam, masya Allah. Aku di situ serius nangis, terharu, kayak ternyata mereka bisa diajak baik ya, kenapa aku harus ngikuti? Maksudnya ketika bisa diajak baik juga, bisa diajak senang-senang, ya udah kita harus bisa ngestabilin itu dong gitu. Nah makanya jadi adanya ini tuh insya Allah membuat kita tuh apa ya, kita menyukai sesuatu itu boleh aja hukumnya selama itu mubah. Kayak misalnya menyukai lagu, menyukai film, itu kan semua mubah asal ya filmnya tahu lah ya nggak gimana, lagunya juga atau yang segala macamnya itu yang tidak menimbulkan syahwat, menampakkan aurat yang segala macam. Nah ketika kita suka sesuatu itu Allah bolehkan, sama sekali nggak ada larangan, tapi tetap harus ada koridor syariatnya, apakah ini sesuai apa tidak. Begitu juga ketika kita menyukai sesuatu tapi kita punya ilmunya nih, oh aku harus batasnya di sini, kan akhirnya kita bisa apa ya, bisa berbahagia dalam rangka menyenangkan diri kita sendiri tapi tidak mengundang murkanya Allah. Itu kan enak banget kalau hidup kayak gitu. Makanya kenapa aku juga bukan tipe orang yang ketika aku belajar jauh-jauh ke sini lalu dianggapnya bisa, maksudnya dianggapnya dalam tanda kutip lebih bisa dalam segi agama, lalu aku menutup diri. Kerjaanku di rumah belajar, habis itu nggak pernah buka apapun, medsos tuh nggak ada gitu. Padahal kita ada kewajiban namanya mendakwahin orang. Nah dakwah itu tuh
wajib atas setiap muslim. Gak mesti orang yang bisa bahasa Arab, gak mesti orang yang tahu agama. Dakwah itu hal-hal kecil kayak, kamu sholat udah jam 1 loh, kan harusnya kan sholat di awal waktu. Itu kan semua orang tahu. Gak perlu jadi orang hebat buat tahu sholat di awal waktu sebagai seorang muslim, ya kan? Nah itu tuh udah jadi dakwah. Makanya kenapa kewajiban itu tuh gak pernah akan gugur. Kita semua tuh wajib berdakwah. Nah ketika nanti teman-teman juga udah punya ilmu yang tadi aku kasih sedikit dalam berniat nih, amal tuh harus niat nih. Melakukan perbuatan itu harus ada niatnya loh. Itu kasih tahu sama teman-teman yang lain. Kasih tahu sama keluarga. Kasih tahu sama ya teman-teman kalian gitu kan. Karena apa? Karena ketika kita mencintai seseorang, kita menyayangi seseorang, kita mau nggak nanti orang itu masuk surga sama kita? Mau kan pastinya. Mau. Ketika kita itu mencintai seseorang, bisa menyayangi seseorang itu maunya tuh bersama-sama bahagianya nggak cuma di dunia doang, tapi di akhirat juga kumpul bersama-sama kembali. Ya, itulah makanya kenapa ketika punya ilmu kita harus share sama orang lain. Kita harus baik tuh nggak boleh sendirian. Nggak suka aku lihat orang baik sendirian. Karena dulu pernah ditinggalin kan, yang lain udah misalnya udah pada hafal 30 juz, abis itu pada ini, terus aku dibiarin tenggelam gitu aja. Aku kayak males atau apa tuh nggak diajak. Akhirnya aku tahu ternyata itu nggak baik, karena nanti ketika kita baik, lalu ternyata lingkungan sekitar kita itu nggak baik, kita ikut dosanya loh. Makanya kenapa ada syariat Allah yang menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita, lalu kita diem aja, itu kata Ustadz Abdul Somad, bagaikan asyaitonun bukmun. Setan yang bisu, udah setan bisu. Karena dia lihat suatu hal yang buruk nih, ya diem aja. Udah setan, dianggapnya setan gitu kan, udah setan tuh udah paling yang nauzubillah min dzalik gitu kan. Terus bisu lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngomong ngapa-ngapain gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Ya, maksudnya pokoknya teman-teman setiap apa namanya sudah udah masuk asar ya. Oke, sebentar lagi. Teman-teman setiap melakukan sesuatu yang pertama pentingnya adalah ada niatnya. Yang kedua nih ilmu yang sudah didapatkan tadi ya harus bisa diamalkan, karena al ilmu lil amal. Ilmu untuk beramal, bukan cuman lidzikr atau apa ya, untuk sekedar paham atau sekedar jadi maklumat ya. Lalu jangan lupa ya, selalu ingat ya ketika melakukan sesuatu itu kita punya Allah yang selalu ngejagain kita. Jadi harus tetap terikat dengan hukumnya Allah. Oke, kalau begitu karena sudah asar ya di sana. Terima kasih banyak, jazakumullah khair teman-teman yang sudah datang, yang sudah masuk. Nanti insya Allah kita akan mungkin ada exercise-nya. Insya Allah bertemu lagi di Ahad depan. Dan teman-teman yang masuk Odop, semangat untuk baca setiap hari ya tilawahnya. Jangan lupa ngisi absen, ngisi G-form. Dan jangan lupa, jangan malas-malasan, karena kita semua bekerja sama ya. Jadi harus semangat, saling menghargai, saling memudahkan satu sama lain. Ayo mati dulu. Kalau begitu